Halo semuanya, kali ini kita membahas yang namanya singleton pattern dari pola desain perangkat lunak. Oke, pertama-tama apa sih singleton? Singleton ini adalah desain pattern creational atau pembuatan objek. Dia memastikan bahwa sebuah kelas hanya boleh punya maksimum satu objek di keseluruhan program. Dan objek tersebut bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, makanya namanya disebut dengan singleton. Single, sendiri. Jadi objeknya hanya ada satu di dunia program tersebut. Contoh nih ya, kapan kepakainya? Biasanya kita kalau bikin program besar, itu ada yang namanya objek konfigurasi. Nah, objek konfigurasi ini biasanya pengennya bisa di-share di semua kelas yang membutuhkan. Jadi misalnya kelas panel A, dia butuh data konfigurasi, kita bisa kasih. Kelas B butuh, kelas C butuh juga kita bisa kasih. Nah, objek konfigurasi ini kan biasanya baca mungkin dari operating system atau mungkin dari file konfigurasi dan biasanya pengennya bisa diakses rame-rame. Masalahnya adalah kan berarti kalau pengen bisa diakses rame-rame, kita perlu mekanisme yang bisa menghubungkan, ya kan, kelas-kelas lainnya itu supaya bisa mengakses si benda ini. Nah, masalahnya sebenarnya adalah tentu bikin mekanisme untuk menghubungin semuanya itu nggak gampang. Dan yang kedua, kalau misalkan nih, misalkan kita pengen ya udah setiap panel bikin aja, bikin benda baru yang namanya objek konfigurasi. Itu kan akan jadi redundant. Jadi setiap kali butuh bikin, setiap kali butuh bikin. Itu kan sayang banget memori gitu ya. Nah, di sini gimana sih caranya untuk memastikan bahwa kita hanya punya satu objek dan objek itu bisa diakses dengan mudah rame-rame. Oke, solusinya pertama adalah kita membuat konstruktor dari kelas tersebut yang pengen objeknya cuma satu, itu menjadi private. Kenapa private? Supaya developer itu nggak membuat objek baru secara tidak sengaja. Kalau private kan pasti nggak bisa dibuat dong objeknya. Terus berikutnya kita akan membuat metode statik tambahan ya di kelas tersebut yang berfungsi mirip seperti konstruktor. Karena dia metode statik, maka bisa diakses tanpa perlu membuat objeknya. Berarti bisa pakai nama kelas, dot, nama metodenya. Nah, metode ini akan membuat objeknya, kalau memang objeknya belum ada, dan disimpan ke dalam sebuah atribut. Kalau udah ada objeknya, maka objek tersebut akan langsung dikembalikan. Nah, di sini atributnya tentu saja harus statik juga, karena metodenya adalah metode statik. Oke, ini contohnya ya, bentuknya singleton. Jadi ada atributnya ini tipenya juga singleton, ya, dan dia sifatnya statik. Lalu konstruktornya disebut private, ya, dibikin private, jadi tidak bisa diakses dari luar, hanya bisa diakses di kelas ini. Atribut statiknya juga ini sifatnya private. Nah, nanti cara aksesnya gimana? Kita bikin metode namanya get instance. Get instance ini akan mengembalikan objek satu-satunya dari singleton ini. Caranya gimana untuk memastikan hanya ada satu? Pakai if. Kalau atribut instance kita kosong, maka kita buat objek baru dan kita kembalikan sebagai hasil kembalian fungsi. Kapan kepake ini? Tentu pertama ya, ketika kelas di program itu hanya boleh punya satu objek saja dan dia bisa diakses dari semuanya. Umumnya ini dipakai untuk file konfigurasi atau file akses ke database. Jadi supaya gampang gitu ya. Nah, terus ini juga bisa dipakai kalau kita pengen punya kontrol yang lebih strict terhadap variabel global. Jadi kita bisa melimit jumlah variabel globalnya. Pro and cons-nya pertama, kita bisa menentukan, memastikan bahwa sebuah kelas hanya boleh punya satu bentuk objek. Dan objek itu bisa diakses secara global, ya. Dan itu hanya menginisialisasi sekali. Artinya ini hemat memori dan juga akan menjadi efisien. Tapi kelemahannya tentu saja ini violate single responsibility principle. Karena ini patternnya
menangani dua pattern sekaligus gitu. Jadi dia ada kayak apa ya, kompleksitas gitu jadinya di dalamnya, dan mungkin kita jadi bingung ini nanti kalau misalkan kelas mana yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap data ini gitu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.